Kalau jumlah rakyatnya tak terlalu banyak, tak terlalu sedikit, 3.000 orang aja mencoblos udah duduk. 3.000 aja sudah duduk. Tapi untuk memilih orang 3.000 itu bukan mudah. Antum kalau dihitung-hitung ada kawan antum 3.000 orang. Kumpullah semua kawan di Instagram, di Facebook, di TikTok, di channel YouTube, semuanya. Ada 3.000 orang. Dari yang 3.000 orang itu berapa yang sehat? 3.000 orang. Pagi-pagi sebelum pencoblosan itu mesti dikasih salam tempel 300. 300.000 kali 3.000. Berapa itu? Hah? 300.000 kali 3.000. 3 kali 3, 9. 9. Itu paginya. Seminggu sebelum itu minta net poli. Yang wirid yasin minta jilbab, minta rebana. Belum lagi tim sukses, anaknya mau masuk sekolah. Salam dia 300 pagi tuh. Habis sholat subuh. Jam 8 datang kawan 500. Habis itu gilo. Tapi kalau orang memilih, karena dasarnya saya yakin bahwa dia akan memperjuangkan aspirasi saya. Dan dia pun mengajukan dirinya, kenapa kau maju? Daripada orang mabuk yang duduk di situ, Ustaz. Dalam demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Ada 10. Yang satu ngajak sholat. Ayyalas sholat. Ayo kita sholat. Yang 9. Ayo main bola. Yang Tuhan yang mana? Bola itu Tuhan. Dalam demokrasi. Suara terbanyak, suara. Lalu bagaimana? Masuk antum ke dalam. Antum robah, balik dia. Yang 9 ini jadi ngajak sholat. Ayo sholat, 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 sholat. Tidak ada opini publik. Tidak ada opini publik. Yang ada itu adalah opini yang selalu dipublikasikan tiap hari. Sehingga menjadi opini publik. Wasbir, sabarlah kamu. Kalau kamu melihat seperti itu, sabarkan dirimu, jangan sampai kamu ikut-ikutan menguasai harta orang banyak, kamu makan bersama sahabat-sahabatmu, dan kau sudah menzolimi orang lain. Aniaya. Na'udzubillah. Anna rajulan minal ansor. Ada seorang laki-laki dari Ansor. Sahabat Nabi yang pindah dari Makkah disebut dengan Muhajirin. Sahabat Nabi yang ada di Madinah menunggu disebut dengan Ansor. Dari kata Nasor, menolong. Ansor, mereka menolong orang Makkah yang datang. Orang laki-laki itu berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni, sudikah engkau mempekerjakan aku kama istakmalta fulanan wa fulanan, sebagaimana engkau mempekerjakan si fulan,
Si fulan jadi amil zakat, si fulan jadi amir, si fulan jadi panglima perang. Sudikah engkau mempekerjakan aku seperti si fulan? Jadi kalau ditanya orang, bolehkah kita minta jabatan? Boleh apa tak boleh? Tak, dia minta. Rasulullah, si fulan kan kau angkat jadi amil, ya. Si fulan kau angkat jadi panglima perang, ya. Si fulan kau angkat jadi imam, ya. Ala tastamiluni. Tak ada Nabi marah. Tak ada Nabi marah. Nabi setuju dengan pertanyaannya. Itu namanya hadis apa tuh? Takriri. Seandainya Nabi marah, jangan kau minta-minta masuk neraka, katanya. Haram. Tak ada Nabi marah. Waqala, Nabi menjawab, innakum satalqauna ba'di asaratan. Nanti setelah aku meninggal, kalian akan menemukan asarah. Asarah itu apa? Asarah itu ada di atas nomor 52. Al-infiradu bisyai' amman lahu fihi haqq. Asarah artinya, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, al-hukam alladzina yusallituna 'alal amwal fayantahikuna al-hurumat. Penguasa-penguasa yang menguasai harta orang banyak, dipegangnya, dimakannya, sehingga dia menghalalkan yang haram-haram. Itu artinya asarah. Kata Nabi, nanti di sesudah aku mati di akhir zaman, kalian akan menemukan asarah. Apa itu asarah? Penguasa yang menguasai harta orang banyak, dikuasainya, dimakannya, dibaginya sama anak bini, kroco, kawan, gengnya, tak dibaginya ke orang lain, sehingga dengan itu dia menghalalkan segala yang haram-haram. Apakah zaman itu sudah tiba? Dikuasai minyak, dikuasai emas, dikuasai nikel, dibagi-bagi sesama kroco-kroco, sehingga orang tak dapat apapun. Padahal kalau dibagi-bagi itu ke mahasiswa, bisa kuliah gratis, UKT murah. Betul? Tapi karena dikuasai, akhirnya kita tak dapat apa-apa. Jadi Nabi itu sudah diceritakan ya semua. Osbiru, maka bersabarlah kamu, hatta talqauni, sampai kamu nanti berjumpa dengan aku, alal haud, di telaga. Haud, telaga. Lebih besar dari telaga, danau. Lebih besar dari danau, laut. Nanti kamu akan ketemu dengan telaga. Siapa yang minum di telaga itu, la yazma'u ba'daha abadan. Dia tak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang minum di telaga itu nanti. Telaga itu, inna a'tainakal kautsar. Telaga al-kautsar. Kata Nabi nanti, waktu Nabi sedang khutbah di Taman Raunah, kata dia, nampak ada telaga. Nanti kamu akan minum di situ. Dan yang minum di situ nanti, kata Nabi, ikhwani. Apakah kami itu ya Rasulullah? Tidak, kamu ashabi. Kalian ini ashabi, sahabatku. Sahabatku minum juga, tapi ada nanti orang lain, ikhwani. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni.
Mereka percaya kepadaku, tapi matanya tak pernah menengok aku. Mudah-mudahan itu kita. Jarak kita dengan Nabi 1444 tahun. Tapi kita percaya sama dia. Disusun Imam Nawawi kata-katanya. Imam Nawawi sendiri jaraknya dengan dia 674 tahun. Jarak kita dengan Imam Nawawi 700 tahun. Jarak kita dengan Nabi hampir 1500 tahun. Dan kita percaya sama dia. Hadiahnya minum di telaga yang tak akan haus untuk selama. Amin ya rabbal alamin. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih. Jadi kalau gitu antum tidak boleh mencaleg. Boleh apa tak boleh? Tapi kata Nabi, fasbiru, sabarlah. Sabar artinya berarti kan sabar. Sabarlah, jangan mencaleg. Kalau antum tidak mencaleg, lalu orang yang sakau mencaleg, maka duduklah orang sakau di parlemen. Dan orang sakau pasti memilih orang sakau. Maka perlu umat ini dicerdaskan secara politik. Suara umat Islam ini besar. Kalau di Pekanbaru ada 1000 masjid. Satu masjidnya ada 1000 jamaah. Berarti berapa orang yang sholat? Payah ngitung kalau pagi-pagi. Satu masjid ada 1000 jamaah. Ada 1000 masjid. Berarti berapa jamaah yang sholat subuh? 1.000.000. 1.000.000 itu besar. Anggaplah 50% aja yang sholat istiqomah. Yang 50% lagi Idul Fitri sama Idul Adha. Berapa? 500.000. Untuk kabupaten kota, kalau jumlah rakyatnya tak terlalu banyak, tak terlalu sedikit, 3.000 orang aja mencoblos udah duduk. 3.000 aja sudah duduk. Tapi untuk memilih orang 3.000 itu bukan mudah. Antum kalau dihitung-hitung ada kawan antum 3.000 orang. Kumpullah semua kawan di Instagram, di Facebook, di TikTok, di channel YouTube, semuanya. Ada 3.000 orang. Dari yang 3.000 orang itu berapa yang sehat? Tiga 3.000 orang. Pagi-pagi sebelum pencoblosan itu mesti dikasih salam tempel 300. 300.000 kali 3.000 berapa tuh? Hah? 300.000 kali 3.000. 3 kali 3 9. 9. Itu paginya. Seminggu sebelum itu minta net poli. Yang wirid Yasin minta jilbab, minta rebana. Belum lagi tim sukses, anaknya mau masuk sekolah. Disalam dia 300 pagi tuh. Habis sholat subuh. Jam 8 datang kawan 500. Habis itu gilo. Tapi kalau orang memilih, karena dasarnya saya yakin bahwa dia akan memperjuangkan aspirasi saya. Dan dia pun mengajukan dirinya
Kenapa kau maju? Daripada orang mabuk yang duduk di situ, Ustaz. Dalam demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Ada 10. Yang satu ngajak sholat. Hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat. Yang 9. Ayo main bola. Yang Tuhan yang mana? Bola itu Tuhan. Dalam demokrasi. Suara terbanyak, suara. Lalu bagaimana? Masuk antum ke dalam. Antum robah, balik dia. Yang 9 ini jadi ngajak sholat. Ayo sholat, 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 sholat. Tidak ada opini publik. Tidak ada opini publik. Yang ada itu adalah opini yang selalu dipublikasikan tiap hari. Sehingga menjadi opini publik. Wasbir, sabarlah kamu. Kalau kamu melihat seperti itu, sabarkan dirimu, jangan sampai kamu ikut-ikutan menguasai harta orang banyak, kamu makan bersama sahabat-sahabatmu, dan kau sudah menzolimi orang lain. Aniaya. Na'udzubillah. Usaid bidhammil hamzah. Hamzahnya dibaca dhammah. Biha muhmalatin matmumah. Hanya tidak bertitik, dibaca dhammah. Usaid bidhammil hamzah. Usaid. Hudair. Haknya tidak bertitik, dibaca dhammah. Wadat mu'jamah. Dotnya bertitik di baris atas. Dot. Hudair. Jadi cara membacanya, kalau salah-salah dibaca orang asid. Dari asid. Salah. Bukan asid. Usaid. Dari hadir. Salah. Hudair. Wallahu a'lam. Tengoklah hebatnya Imam Nawawi. Selesai dia menjelaskan di ujungnya. Wallahu a'lam. Dia ingin mengatakan yang paling tahu yang sebenarnya. Ulama dulu setiap menjawab pasti selesai jawab Allahu a'lam. Ulama sekarang 2. Yang satu setelah jawab inilah yang paling benar. Yang kedua belum menjawab dah Allahu a'lam. Jawab dulu, setelah jawab baru tinggal tengah. Apa? Gimana nih Ustaz? Allah. Jawab dulu. Adab menjawab setelah kita jawab. Allah. Bis-shawab tambah. Bis-shawab dengan yang benar. Wallahu a'lam bis-shawab. Allah yang tahu dengan yang Allah lebih tahu. Allah Maha mengetahui. Hadis 53 dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ba'di ayyamihi, di sebagian harinya, allati laqiya fiha al-adu, pada saat dia berperang, berjumpa dengan musuh, intazara hatta idza malatis syams, dia tunggu sampai matahari miring, agak redup. Qama fihim, lalu dia pun berdiri di depan pasukan. Faqala, dia berkata, apa kata dia? Ya ayyuhan nas, wahai pasukan perang, la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berkeinginan, berangan-angan, berharap jumpa musuh. Bolehkah kita berkeinginan jumpa musuh?
Tak boleh. Mana dalilnya? Nih. La tatamannau liqa'al adu. Jangan berangan-angan, berkeinginan, bercita-cita ingin jumpa musuh. Jadi kalau ada adik-adik mahasiswa, mana musuh kita? Mana? La tatamannau liqa'al adu. Was'alullahal afiyata. Mintalah kepada Allah Ta'ala afiyah. Semoga sehat wal afiyah. Tidak semua orang yang sehat itu afiyah. Afiyah artinya kebaikan dalam segala hal. Ada orang badannya sehat, otaknya sakit. Badannya sehat, kolbunya sakit. Badannya sehat, jiwanya sakit. Kata Nabi, was'alullahal afiyah. Mintalah kepada Allah afiyah. Fa'idha laqituhum fasbiru. Tapi kalau kamu ketemu dengan musuh, fasbiru, maka bersabarlah. Musuh jangan dicari. Kalau jumpa, jangan lari. Itu prinsip Islam. Ini banyak orang sekarang, kalau sudah bicara, mana musuh kita? Mana? Begitu jumpa, cicing. Fasbiru. Wa'lamu, ketahuilah, annal jannata, bahwa surga itu tahta zilalis suyuf. Surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Surga bisa direbut dengan zikir. Surga bisa direbut dengan sedekah. Surga bisa direbut dengan sabar. Tapi dalam hadis ini, surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Kapan Nabi menyampaikan ini? Ketika mau perang. Lihat konteksnya. Jangan hadis ini dipotong. Agama Islam, agama radikal. Agama menghalalkan nyawa orang. Ini dalilnya. Surga di bawah bayang-bayang pedang. Hadis itu kau potong. Gila bahayanya kalau tukang khitan baca hadis. Hadis itu kau potong. Kami sudah baca hadis itu subuh Rabu sama Ustaz Somad, kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor yang ke-53 itu. Di situ dijelaskan, kata Nabi, khutbah dia waktu mau perang itu, kata Nabi, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berkeinginan jumpa musuh. Tapi kalau sudah jumpa, jangan kalian lari. Ketahuilah bahwa sorga itu di bawah bayang-bayang pedang. Ini pedang, ini ada bayang-bayangnya. Ini ungkapan bahwa kalau kamu mati dalam keadaan berjihad, kamu mati syahid dan kamu masuk surga. Konteksnya jangan dilepaskan. Jangan dicopot, teksnya dipotong. Kapan dia menyampaikan itu? Bahkan di awal itu dia katakan, jangan mimpi nyari-nyari musuh. Tapi kalau musuh sudah ada di depan mata, jangan lari. Fasbiru di situ maksudnya sabar, jangan mundur. Terus berperang. Hidup mulia. Iskariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Summa qala Nabi. Kemudian Nabi berkata, Allahumma ya Allah. Allahumma itu artinya ya Allah. Jadi kalau ada ustadz berdoa, Allahumma ya Allah, diulangnya itu 2 kali. Ya Allah. Bisa. Allahumma sama. Allahumma ya Allah. Munzilal kitab. Engkau yang menurunkan Al-Quran. Wa mujriyas sahab. Engkau yang menjalankan awan. Awan itu berjalan apa tak berjalan? Jalan. Wa hazimal ahzab. Engkau yang mengalahkan musuh-musuh. Nabi itu kalimatnya indah. Ba di ujungnya semua. Munzilal kitab. Mujriyas sahab. Hazimal ahzab.
Memang telinga kita selalu suka mendengar yang rapi-rapi, yang indah-indah. Makanya orang Melayu itu kalau berbicara penuh dengan pantun. Cobalah dengar nanti dalam acara orang nikah. Burung tekukur, burung merpati. Burung-burung aja habis sejam. Habis itu baru masuk pula buah. Buah mengkudu. Buah-buah sejam. Berbisiklah Ustaz dosen Win Ori. Dia daftar acara akad nikah nih. Saya tausiah, dia baca Quran. Berbisik dia. Habis waktu. Satu sisi, budaya itu menunjukkan orang Melayu katanya malas, asik berpantun-pantun. Tapi di sisi lain, kalau dilihat dari berbagai aspek, menunjukkan orang Melayu itu kaya. Orang berpantun itu kan tanda perutnya kenyang. Kalau lapar, mana terpikir lagi pantun? Perutnya kenyang, tinggalnya di tepi pantai, lautnya luas, kebun karetnya sejauh mata memandang. Itu maka enak aja dia berpantun 2-3 jam. Zaman sekarang tak bisa. 2-3 pantun selesai. Telinga kita selalu ingin yang indah-indah. Munzilal kitab, mujriyas sahab, hazimal ahzab, ihzimhum. Kalahkan musuh-musuh ini ya Allah. Wansurna alaihim. Tolong kami mengalahkan mereka. Itu berdoa. Allahumma ya Allah. Munzilal kitab, mujriyas sahab, hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Itu dibacakan waktu perang, bukan waktu mau mengunjungi anak gadis orang. Ya munzilal kitab, ya mujriyas sahab, ya hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Kau tak tahu dia doanya itu juga. Sama doa, belaga doa kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih. Wabillahi taufiq. Jadi kalau ada ustadz ceramah atau adik-adik mahasiswa, billahi taufiq wal hidayah. Itu dari Imam Nawawi. Billahi taufiq. Dengan Allah lah taufik. Semoga kita selalu mendapatkan taufik. Taufik itu begini. Sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah. Ketemunya itu bahasa Arabnya taufik. Kau besok subuh Rabu dari mana? Aku dari Danau Bingkuang. Oh dari mana? Aku dari Panam. Oh, kalau gitu kita jumpa di Simpang Kamboja ya. Satu dari Danau, satu dari Panam, ketemu di Simpang Kamboja. Ketemunya itu namanya taufik. Waffaqa yuwaffiqu taufik. Maunya Allah bangun pagi. Maunya Allah buka matamu pagi. Maunya kita bangun siang. Ketemu apa tak ketemu? Tak ketemu. Allah mau bangun subuh. Kita lawan hawa nafsu kita, lalu kita bangun subuh. Ketemu keinginan kita dengan keinginan Allah. Itu yang disebut dengan, makanya kata dia, billahi taufik. Apa arti billahi taufik itu? Mudah-mudahan Allah membuat sama keinginan kita dengan kehendak Allah. Kita dalam segala hal selalu mendapatkan taufik Allah, insyaallah. Amin. Itu dalam contoh bangun subuh ini.
Semua yang hadir ini dapat taufik. Kenapa? Karena sejalan. Allah nyuruh dia sholat subuh. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri subuh. Fasalli li rabbika. Sholat. Jadi yang tak datang tak dapat taufik. Yang streaming dapat setengah taufik. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik. Taufik dalam hal sholat, taufik dalam hal jodoh, taufik dalam hal kuliah, taufik dalam hal mengambil keputusan. Billahi taufik. Cara mendoakan orang gitu juga. Waffaqakallah. Atau billahi taufik. Paham dia? Oh, itu maksudnya. Selesai bab 3 tentang sabar. Sekarang masuk bab 4. Babus sidqi. Sod dal qaf. Dari sod dal qaf inilah selesai baca Quran. Sadaqallahul azim. Sadaqah selalu diartikan benar. Sadaqallah, maha benar Allah. Sidik, benar. Atau kata lainnya, jujur. Atau istilah lainnya, sejalan antara ucapan dengan lawan sidik, kadhib. As-sidq, sifatnya. Orangnya, siddiq. Abu Bakar, siddiq. Kalau perempuan, siddiqah. Perempuan yang dapat gelar siddiqah, wa ummuhu siddiqah. Ibunya siddiqah. Ibu Nabi Isa. Siapa dia? Abu Bakar dapat gelar siddiq karena ketika semua tidak membenarkan dan dia orang yang membenarkan, maka dia digelar dengan siddiq. Membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Qala Allah azza wa jalla. Qala Allah berfirman. Azza, kata kerja dari aziz, perkasa. Jalla, kata kerja dari jalil, mulia. Azizun, perkasa. Jalilun, mulia. Azza wa Jalla, Allah yang maha perkasa dan maha mulia berkata, berfirman, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu selalu bersama dengan orang yang benar. Sadiqin, orang-orang yang benar. 3. Pertama, percaya. Yang kedua, takut. Yang ketiga, bersama dengan orang yang benar. Berangkat dari Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Mau masuk ke UIN Suska. Dapat WA. Hati-hati bro, depan pom bensin ada razia. Antum percaya? Percaya. Percayanya itulah dia, ya ayyuhalladzina amanu. Karena antum percaya, depan pom bensin sebelum simpang UIN ada razia. Ya ayyuhalladzina amanu. Percaya. Ittaqullah. Takut. Karena percaya itulah maka muncul takut. Karena percaya ada razia, maka takut tidak pakai helm, takut tidak bawa STNK, takut tidak tutup pentil ban itu pun diperiksa saking takutnya. Untuk menjelaskan perumpamaan ini mesti begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa di depan pom bensin ada razia, ittaqullah, takutlah. Karena takut maka semua periksa. Nah,
semua takut. Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah bersama dengan orang yang benar. Maka waktu berangkat itu sama-sama sama orang yang pakai helm, sama-sama dengan yang pakai, siapa itu? Ya sama dengan biker semua. Biker semua ini orang-orang yang benar. Benar, pakai helm kalian semua tadi kan? Karena kalau tidak bersama dengan orang yang ini, nanti kena sprint. Walaupun lewat juga, tapi sempat berhenti sejenak. Habis waktu 15 menit. Walaupun akhirnya ya lewat. Tapi karena bersama dengan orang yang tak benar, kena sprint. Tertahan sebentar. Jadi perlu 3. Pertama, percaya. Kedua, takut. Dan ketiga, bersama dengan orang yang. Ini 3 ini banyak orang yang tidak sepaket. Yang pertama, dia tak percaya. Kau kenapa tak sholat? Nanti kalau tak sholat, kau masuk neraka. Iya, kalau neraka itu ada. Kalau tak ada, ternyata antum sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat duha, sholat tahajud, berwudu, mandi, bersih, jujur, nggak pacaran. Ternyata pas mati, ternyata neraka itu tidak ada. Antum kecewa nggak? Aduh, ternyata neraka itu nggak ada. Coba kalau dulu pacaran cap tupai, lompat ke syariah, lompat ke tarbiyah, lompat ke saintek, lompat ke psikologi. Sekarang dibalik logika itu. Tidak sholat, tidak puasa, berzina, pacaran, main judi, dan ternyata neraka itu ada. Lebih kecewa mana? Pakai logika berpikir selalu gitu. Ngapain kau sholat, gak pacaran? Itu kalau neraka itu ada. Kalau ternyata nanti neraka itu tak ada. Kekecewaanku atas tidak adanya neraka tidak lebih besar daripada kekecewaanmu ternyata neraka itu ada. Paham? Hai orang yang percaya, takutlah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah selalu bersama dengan orang yang benar. Lingkungan kita 3. Lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat kerja kalau sudah kerja, atau lingkungan tempat belajar kalau masih mahasiswa, dan lingkungan medsos. Ketiga-tiganya mesti shadiqin. Lingkungan tempat tinggal, alhamdulillah, dekat dari musola Nurul. Di mana kau tinggal? Jalan Kamboja. Ma'as shadiqin? Oh iya, saya dekat dari musola Nurul Ilmi. Oh, kami selalu situ. Ya. Kenapa tak pernah jumpa kau? Aku memang tak pernah datang. Lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, lingkungan tempat kerja. Kerja di mana? Di kantor dinas, Pak, Jalan Sudirman. Lingkungan gengnya, alhamdulillah kami selalu kajian pagi dengan Ustadz Mawardi, dengan Ustadz Saidul Amin. Yang ketiga, medsos. Grup-grup antum itu apakah ma'as shadiqin atau ma'al kazibin? Grup medsos, kawan di IG, kawan di TikTok, kawan di... Karena kita amat sangat terpengaruh dengan kawan-kawan. Apalagi kalian jauh dari orang tua, tinggal di Pekanbaru, keluarga tak ada, hidup berkawan-kawan. Sebelah kanan setan, sebelah kiri iblis. Tak bisa. Pas ditanya, kok kenapa tidak berkawan sama yang baik-baik? Kalau berkawan dengan orang baik, biasa. Berkawan dengan setan tapi tetap beriman, ini luar biasa. Berapa hari lah kau tahan? Godaannya besar. Allah Ta'ala, Allah berfirman,
was-sadiqina was-sadiqat. Sadiqin, laki-laki yang benar. Sadiqat, perempuan yang benar. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mukminin, mukminat, sadiqin, sadiqat. Ladies and gentlemen. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Falau shadaqullaha", seandainya mereka membenarkan Allah, percaya kepada Allah, lakana khairal lahum, maka itu lebih baik bagi mereka. Shadaqah, benar. Shadaqah, bukti bahwa kita membenarkan. Percaya kau sama Allah, percaya. Coba kau bersedekah. Iya, kalau Allah itu ada. Kalau tak ada, berarti duitku ini kan hilang. Berarti tak membenarkan. Maka shadaqah adalah bukti shadaqah. Kalau memang benar shadaqah, berarti dia bershadaqah. Jadi bahasa Arab itu ada akar katanya. Akarnya itu nanti yang akan menumbuhkan batang, cabang, ranting, kemana-mana. Itu ayat-ayatnya. Jadi metode Imam Nawawi begitu. Judul, ayat, hadis. Ada beberapa penjelasan singkat. Hadis 54. Apa maksud hadis 154? Kalau dihitung dari awal hadis ke-54, dihitung per bab hadis yang ke. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna sidqa, jujur, yahdi ilal birri, membawa kepada kebaikan. Orang yang jujur itu membawa kepada al-birri, kebaikan. Wa innal birra, kebaikan, yahdi ilal jannah, membawa kepada surga. Kalau jujur, baik. Kalau baik, surga. Kenapa tak ke surga? Karena tak baik. Kenapa tak baik? Karena tak jujur. Wa innar rajula, seorang, la yasduku, jujur, hatta yaktuba indallahi siddiqan, sampai dia ditetapkan di sisi Allah menjadi orang yang siddiq, jujur. Wa innal kadhiba, lawan dari jujur, dusta, bohong, tipu. Yahdi ilal fujur, bohong, dusta, tipu, itu kepada dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dosa nanti perginya ke neraka. Wa innar rajula, ada orang, la yakdzibu, dusta, bohong, tipu, dusta, bohong, tipu, hatta yuktaba indallah, sampai tertulis, ditetapkan di sisi Allah, kadzaban, menjadi pendusta. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Antum punya kawan SD, punya kawan SMP, punya kawan SMA. Yang kaya-kaya kita tak ingat. Yang ganteng-ganteng kita tak ingat. Tapi yang baik-baik itu ingat. Kalau saya ingat, oh ini kawan aliyah dulu, ini kawan di pondok dulu. Yang jujur-jujur baik. Yang nipu-nipu ingat juga. Ini sama kawan ini tak bisa. Semua tak balik, pulpen tak balik, buku tak balik, duit tak balik. Susah berubah. Allah bisa karena sudah terbiasa menipu, menipu, menipu. Dan itu menular. Antum jangan dekat-dekat sama orang penipu. Menular. Hari pertama dapat 10%. Sebulan download completely. Sempurna aja. Hadis yang kedua.
An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Hasan. Muhammad, Abu Muhammad, ayah Muhammad, namanya Hasan. Adiknya namanya Husain. Qala, hafiztu min Rasulillah. Saya menghafal kalimat ini dari Rasulullah, dari kakek saya, kata dia. Apa kalimatnya? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Dusta, bohong itu menyebabkan kita bimbang-bimbang, ragu-ragu. Tinggalkan. Fa inna sidqa tuma'ninatun. Jujur itu tuma'ninah, tenang. Jujur itu tenang. Wal kadhibu ribatun. Wal kadhiba ribatun. Sedangkan dusta itu ribah, ragu-ragu, bimbang-bimbang. Orang yang bohong, detak jantungnya tak normal. Makanya ada alat tes kebohongan. Dari mana alat tes kebohongan itu bisa tahu? Dikontakkan dengan detak jantung. Apakah saudara yang menembak Baradae? Tidak. Tesnya ke jantung. Tes kebohongan. Walaupun udah biasa bohong. Makanya ada bahasa kadang-kadang, apa? Jadi kau datang? Iya. Oh, megang-megang hidung. Ada, tak bisa. Tak bisa. Walaupun udah terlatih itu. Ada tanda-tanda. Wal kadhiba ribatun. Maka hidup ini lurus-lurus aja. Karena kalau kita paksakan juga untuk bohong, kenanya nanti di jantung. Detak jantung itu tak normal, akhirnya kena serangan. Saya tidak mengatakan saya paling jujur, tapi saya hidup lurus-lurus aja. Apa yang mau dicari hidup ini? Bohong sana, bohong sini, tipu sana, tipu sini. Yang kita dapatkan, itulah yang dijanjikan Allah SWT. Lebihnya, tinggal dosa dan penyakit. Sakit jantung, naik darah tinggi, naik kolesterol, naik. Itu semua pikirkan. Gimana cara membohong sini? Gimana cara bohong? Gimana cara menipu? Sekali berbohong, akan memikirkan untuk bohong kedua cara menutupinya. Dua kali bohong, akan memikirkan bohong ketiga untuk menutupinya. Bohong, 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 bohong. Hidup dengan kebohongan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu kita sampai hari kiamat dari bohong. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Nama kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Wa qala, dia berkata, haditsun sahihun. Hadisnya hadis sahih. Qauluhu yaribuka, arti yaribuka di fathil ha, hanya dibaca fatah. Ianya dibaca fatah. Yaribuka wa dhammiha. Kalau ada ustadz yang membaca yuribuka, betul, dua-duanya betul. Da'ma yaribuka atau da'ma yuribuka. Maknahu, artinya, utruk ma tasyukku. Tinggalkan sesuatu yang syak, yang membuatmu ragu-ragu. Fi illihi. Wa'dil ila ma la tasyukku fihi. Beralihlah kepada sesuatu yang tak meragukan. Ini ragu, ini tak ragu. Tinggalkan yang ragu-ragu. Karena yang mau kita cari ini adalah ketenangan hati, ketenangan batin, ketenangan hidup. Bohong itu tidak tenang. Tipu-tipu, dusta-dusta, bohong-bohong. Na'udzubillah. Itu hadis, sampai hadis yang kedua. Pertemuan akan datang Rabu pertama di hadis yang ketiga dari Abu Sufyan Sakhar bin Harb, insyaallah.
Ada kertas-kertas? Tak dibagi? Tak kalian bagi deh. Bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah. Dia tidak, nilainya tidak stabil. Rupiah nggak stabil juga Pak Ustadz. Rupiah ini dulu sebelum krisis moneter $1 itu 2.000 perak. Sekarang $1 berapa? 15.000. Saya waktu mau ke Mesir 97, 98 melambung jadi 20.000. Makanya anak Indonesia yang berangkat tidak genap 100 orang. Cuma 74 orang. 26 tak jadi berangkat karena dolar melambung. Berarti rupiah juga tidak stabil. Sama-sama tak stabil dong Pak Ustadz. Fluktuasi Bitcoin, uang digital, sangat tidak stabil. Dari pagi ke sore bisa dia melambung. Itu salah satu sebab dia tidak bisa dipegang, dipakai. Sebagai alat tabungan bisa, tapi sebagai alat transaksi tidak dianjurkan. Itu tentang uang digital. Jadi kantung nyimpan bisa, tapi sebagai alat transaksi tidak bisa. Jadi pakai uang konvensional aja. Uangnya uang alam gaib ya. Uangnya itu ada, tapi di rekening. Dan berapa banyak orang kehilangan uang digital. Kemarin saya lihat penuh Ustaz, pas saya cek nol. Apa tak gila? Udah melambung-lambung udah. Punya pesawat pribadi, punya mobil. Insya Allah nanti kalau udah bagus jalan Kamboja ini saya pakai mobil sport saya nih Pak Ustaz. Jalan udah bagus, duit tuh hilang. Jadi kesimpulannya, sebagai untuk simpanan bisa, tapi sebagai alat transaksi tidak bisa. Karena fluktuasi dia naik turunnya itu ngeri sekali. Bukan kata saya itu hasil pertemuan pakar ekonomi syariah di Ponorogo beberapa tahun yang lalu membahas tentang uang digital. Siapa yang bawa buku 37 masalah populer? Ada? Ini pertanyaannya tentang apakah mentakwil itu haram? Mentakwil. Mentakwil itu mengalihkan lafaz dari makna hakiki kepada makna lain. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari itu betis Tuhan disingkapkan. Tahu betis? Betis. Pada hari itu, hari kiamat, betis disingkapkan. Gimana antum memahami ayat itu? Tuhan punya betis, betisnya disingkapkan. Makanya ahli tafsir mentakwil ayat itu. Makna betis Tuhan disingkapkan artinya huru hara yang sangat mengerikan. Asyada'id, perkara yang sangat mengerikan. Ini mereka takwil. Apakah ulama salaf mentakwil?
Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya binasa kecuali wajah Tuhan. Ditakwil oleh Imam Al-Bukhari. Buka Sahih Bukhari. Kata Imam Bukhari, alfi illa wajhah illa mulkah. Semuanya hancur kecuali kekuasaan Allah. Wajah ditakwil menjadi kekuasaan. Imam Malik mentakwil. Mana contohnya? Yanzilu Rabbuna, Allah turun sepertiga malam. Kata Imam Malik, yatanazzalu amruhu, turun perkaranya, bukan zatnya. Jadi ulama salaf mentakwil. Jadi kalau ada orang mengatakan haram takwil, berarti dia sama dengan mengatakan Imam Bukhari melakukan perbuatan haram karena mentakwil. Udah saya bahas 2 jam tentang takwil. Buka handphone. Nah, tulis di Google tuh UAS takwil. Lengkap dengan PowerPoint. Dapat. Nah, ini videonya. Share di grup. Udah dibuatkan grup. Berapa isi grup? Yang belum masuk, masuk. Share. UAS takwil. Dan disebutkan. Karena ada kelompok mengatakan tak boleh takwil. Siapa yang mentakwil kafir, kata dia. Sudah ditonton 110.000. Pembinaan Imam Masjid Paripurna. Dikumpulkan Profesor Akbarizan, semua imam-imam. Kumpulkan di kantor MUI. Saya sampaikan materi. Setahun yang lalu. 2 jam 9 menit. Antum tonton tentang masalah takwil. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas aras. Takwil. Apa maknanya? Allah Maha Kuasa. Duduk di atas aras itu artinya kuasa. Kalau tidak ditakwil, gimana tuh memahami? Duduk di atas aras. Gimana Tuhan duduk di atas aras? Bagaimana pandangan Islam terhadap pekerja percetakan mendapat orderan spanduk Selamat Natal? Innal halala bayyinun, yang halal jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, di antara yang halal dan haram itu ada perkara yang samar-samar, abu-abu. Famanit taqas syubhat, siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabra'a li irdihi wa dinihi li irdihi wa dinihi, dia sudah menjaga dirinya dan agamanya. Cari rezeki yang halal, yang jelas, jangan yang syubhat-syubhat. Kerja membingkai. Kerjanya apa? Membingkai. Semua foto dibingkai. Foto Tuhan ini dibingkainya juga. Foto Tuhan ini dibingkainya juga. Ya. Banyak yang halal lagi. Tulis depan, tidak menerima yang syubhat. Kerja ngelas. Semua dilas. Tuhan pun dilasnya juga. Kasihanlah kepanasan Tuhan. Saya mahasiswa tinggal di musola yang sholat subuhnya tidak berkunut. Sebelum saya tinggal di musola tersebut, saya selalu sholat subuh berkunut. Apa hukumnya saya selalu sholat subuh tanpa kunut terus-menerus selama saya tinggal di musola itu? Pilihannya 2. Kalau antum tetap di musola itu, berarti sholat subuh antum itu sholat subuhnya mazhab Hanafi dan Hambali. Sebab mazhab Hanafi dan Hambali tak berkunut. Mazhab Maliki dan Syafi'i berkunut. Jadi kalau antum terus di situ, antum berarti sholat subuh pakai mazhab
Hanafi atau Hambali. Apakah Hanafi dan Hambali Ahlus Sunnah? Ahlus. 4 imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Hanafi dan Hambali tidak berkulit. Tapi kalau antum merasa tidak nyaman, pindah musola lain yang bermazhab Syafi'i. Kalau antum belajar fikih, antum sholat tidak ikut perasaan, antum tenang-tenang aja. Kawan antum tak sholat pun tenang. Tapi karena antum risau saya nggak berkunut nih Pak Ustadz. Beribadah itu bukan ikut perasaan. Kalau sudah benar menurut dalil, benar menurut Quran, benar menurut sunnah, benarlah itu. Antum yang tiap hari sholat pakai air wudhu, tiba-tiba disuruh bertayamum, gak enak hati saya nih, rasa-rasa tak sholat. Kau ini sholat pakai rasa-rasa atau pakai ilmu? Saya sholat subuh di Masjid Akramun Nas Unri. Masjid Akramun Nas Unri Gobah, Jalan Ronggowarsito itu dibangun oleh dipimpin oleh orang-orang Muhammadiyah. Saudara kita Muhammadiyah itu pakai majelis tarjih. Majelis tarjihnya memutuskan subuh pakai mazhab Hambali, tidak pakai kunut. Bismillahnya sir. Saya 4 tahun ngajar di situ. 2009, 10, 11, 12, 13. Tidak pernah pakai kunut. Dan tak saya ulang sholat subuhnya. Sah. Penuh tak muat lagi tahun 2013. Pindah 2014 ke Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera. Berkunut. Al-Falah itu berkunut. 2 tahun. 15. 14, 15. Tak muat lagi, 2016 pindah ke An-Nur. An-Nur berkunut. Jadi masalah itu, selama dia 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, antum tak perlu risau. Saya memiliki adik ipar perempuan di rumah. Sampai mana batasan dia dengan saya? Bagaimana dengan ipar? Waktu sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, kalau ipar bagaimana? Kata Nabi, alhamu al-maut. Ipar itu mati, kata Nabi. Kenapa kata Nabi ipar itu mati? Karena kalau silap ke orang lain, bisa dinikahi. Tapi kalau silap ke ipar, maut, bisa mati. Rusak semua. Anak, istri, mertua, hancur semua. Makanya kata Nabi, alhamu al-maut. Ipar itu mati. Jadi jangan berdua-duaan dengan ipar. Untuk selamanya, selamatnya tak usah sama ipar sama sekali. Saya tinggal dengan istri saya. Tiba-tiba ada adik istri saya mau datang, mau kuliah di Pekanbaru. Aku bukan tak setuju, tapi bagus kau cari ajalah tempat kos daripada kau tinggal di sini. Itu lebih baik, lebih selamat. Karena terjadi hal yang tak diinginkan. True story, kisah nyata. Ustadz Somad, kira-kira 10 tahun yang lalu. Apa hukumnya saya nikah dengan adik ipar saya? Saya bilang nggak apa-apa. Kalau kakaknya udah meninggal. Namanya ganti tikar apa ganti guling? Ganti tikar ya. Menurut sebagian adat namanya ganti tikar. Kakaknya masih hidup. Loh, aku mau menikah sama adik ipar. Istri saya ini selalu pergi. Adik ipar ini di rumah. Lama-lama jatuh cinta dia ke saya, mau nikah dia sama saya. Baru saya ingat hadis alhamu al-maut. Saya bilang, antum suruh dia pulang kampung. Masih ada orang tua, masih suruh dia pulang. Biar supaya dia nikah sama orang lain. 2 gendangnya. Kalau tak adik ipar, tentu cinta, antum cinta sama dia.
Bahaya. Kemudian yang kedua, di rumah selalu datang laki-laki yang tak mahram untuk makan nasi, karena dia saya tampung untuk makan. Sebab laki-laki itu anak perantauan. Yang jadi masalah, si laki-laki ini datang ke rumah bukan sekedar makan, tapi dia berlama-lama di rumah dan ngobrol dengan istri saya. Nah, ini kurang ajar. Udahlah, nasi awak dimakannya, bini awak pula diambil. Kurang ajar. Antum kalau bertamu jangan lama-lama. Asal selesai urusan pergi. Pastikan urusannya apa, habis itu tak usah lama-lama cerita, ngalor ngidul tak tentu. Saya paling tak tahan cerita lama-lama. Makanya orang banyak heran. Ustaz, ceramah aja ngomong ya, ternyata Ustaz nggak banyak ngomong ya. Kalau aku udah di ceramah ngomong sama di rumah ngomong, kapan lagi aku mau istirahat? Paling tak suka saya ngomong banyak-banyak. Ceramah 60 menit, tanya jawab, selesai. Tak pandai saya di sini. Bagaimana meningkatkan semangat untuk menuntut ilmu? Bagaimana meningkatkan semangat untuk menuntut ilmu? Saya orangnya tidak bisa penasaran. Jadi kalau saya ditanya sesuatu, saya mesti dapat jawabannya baru saya tidur. Tak bisa saya tidur sebelum dapat jawaban. Makanya sebelum tidur tak saya buka handphone. Karena kalau saya buka ada jamaah bertanya, itu mesti saya dapat jawabnya baru saya tidur. Kalau saya penasaran tentang sesuatu, saya mesti dapat. Dan kalau udah dapat, mesti saya hafal teksnya, atau paling tidak saya tulis. Itulah awalnya blog, saya buat blog. Begitu dapat, langsung saya masukkan ke blog. somatmorocco.blogspot.com. Itu asal-muasal blog. Nah, jadi balik pada ketertarikan. Ketertarikan kita ini kan macam-macam. Ada orang tertariknya ke batu. Batu gilingan maknya pun digosoknya. Lagi kita tertarik ke batu. Ada tertariknya ke sepeda ontel. Ada tertariknya ke hewan. Iguana. Ada ketertarikan. Jadi memang ada manusia ini ketertarikannya ke ilmu. Ilmu aja. Ada manusia yang tertariknya. Jadi kita berusaha untuk ketertarikan. Kalau ada orang tidak tertarik pada ilmu, jangan paksa. Stres dia. Agama Allah ini tidak selamanya ditolong dengan ilmu. Misalnya anak ibu membaca nggak suka, mikir tak suka, mudah dia suntuk. Asal belajar sedikit, kultum aja 7 menit dia gatal kepalanya. Jangankan ceramah 60 menit. Tapi nyanyi bagus. Latih dia hadroh. Jangan suruh dia baca Riyadhus Shalihin, mati dia nanti. Tengok dia. Oh, anak ini berpikir tak suka, ngaji tak suka. Tapi kalau udah sholawatan, ya Hanana, ya Hanana, suruh dia latihan hadroh. Dia akan menolong agama ini dengan suaranya nanti. Dia akan jadi Mahir Zain, dia akan jadi Atif, dia akan jadi Habib Syekh. Jadi agama ini tidak selamanya bisa ditolong. Gitu juga dengan anak penghafal Quran. Diterima 25 anak menghafal Quran. Setelah setahun, naik hafalannya. Kita tidak boleh judge dia bodoh. Karena tidak ada manusia yang bodoh. Mungkin di ngapal dia lemah. Tapi di yang lain, makanya anak-anak yang tidak hafal full, kita tidak keluarkan. Selama akhlaknya baik, nanti dia akan yang baik. Mungkin dia di security. Mungkin ini menolong agama ini tidak. Makanya waktu saya melepas adik-adik mau ke Mesir, kalian jangan bangga dengan prestasi akademik. Nilai tertinggi Al-Azhar mumtaz, excellent.
Di bawah Mumtaz, Jayyid Jiddan, very good. Di bawah itu Jayyid. Yang Mumtaz jadi profesor doktor di kampus, guru besar. Yang Jayyid Jiddan, LCMA, jadi dosen. Yang Jayyid, LC, jadi pimpinan pondok. Tapi jangan sepele dengan yang makbul. Kenapa? Karena yang Mumtaz, Jayyid Jiddan dan Jayyid berangkat umrah gara-gara si makbul. Karena dia yang punya travel. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah di tengah masyarakat. Berapa banyak yang makbul, tapi di masyarakat justru dia makbul. Makbul itu nanti diterima oleh masyarakat. Ada orang mungkin otaknya cerdas, hafal, tapi komunikasinya kurang baik. Tak boleh kita menghukum orang. Anak saya ini bodoh Pak Ustaz. Banyak orang tua begitu. Kenapa? Pas dicek rapornya, ternyata matematikanya, fisikanya, tapi komunikasinya baik. Bisa rupanya kau makan pakai matematika itu? Tidak. Ya tak boleh kita menjudge orang. Apakah benar dalam kitab Imam Al-Ghazali banyak hadis yang bermasalah? Datang Imam Al-Iraqi, Al-Hafiz, hafal 300.000 hadis. Al-Hafiz Al-Iraqi, lalu ditelitinya hadis yang ada di Ihya Ulumuddin, lalu di komennya di bawah, hadis dhaif, hadis sahih, hadis hasan. Tidak ada diejeknya sekalipun. Dia hanya menjelaskan hukum hadisnya di bawah. Hafal dia 300.000 hadis. Di takhrijnya hadis-hadis yang ada di Ihya Ulumuddin. Takhrij hadis Al-Iraqi terhadap Ihya Ulumuddin. Jadi satu kitab. Ada yang hafal 3 hadis, kalau laptopnya hidup. Setiap ceramah itu aja diserang. Oh, Ihya Ulumuddin itu banyak sekali hadis-hadis dhaifnya. Saya ikut Al-Hafiz Al-Iraqi. Tetap mengagumi Ihya Ulumuddin. Dari cara penyusunannya, sistematisnya. Ditulis oleh Imam Al-Ghazali tahun 505. 1000 tahun yang lalu lebih kurang. Luar kepalanya semua. Antum 4 jilid Ihya itu kalau antum baca. Ini tak pernah membaca Ihya, menyerang Ihya saja. Apa tak malu nanti dia kalau jumpa dengan Imam Al-Ghazali di akhirat? Al-Ghazali itu bergelar Hujjatul Islam. Saking kan dia membela Ahlu Sunnah wal Jamaah. Membantah Syiah. Jadi satu kitabnya judulnya Fadha'ih Al-Batiniyah. Membantai filsafat. Jadi satu kitabnya Tahafud Al-Falasifah. Punya kitab usul fikih Al-Mustasfa. Mustasfa itu hanya bisa dibaca S2 di Al-Azhar. S1 tak tekunyah yang Mustasfa. Al-Ghazali luar biasa. Al-Ghazali diangkat Nizamul Muluk menjadi rektor Universitas Nizamiyah. Sampai akhirnya dia kena ragu. Nampaknya tiang di tepi sungai, tongkat. Tengoknya dengan mata. Kalau tongkat masuk ke dalam sungai, setengah air, setengah muncul, kan bengkok. Tengoknya bengkok. Pas ditarik lurus. Ternyata panca indera menipu. Mata tertipu. Kalau begitu ilmu yang selama ini kudapat menipu. Ditinggalkannya jabatan rektor. 11 tahun dia berkhalwat, bersunyi-sunyi, sampai akhirnya dia menemukan ma'rifah, pengetahuan yang sempurna. Al-Ghazali lah yang bisa membahasakan ma'rifah tanpa harus terpleset meninggalkan syariat. Makanya, kasulah cerita berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertasawuf Al-Ghazali. Karena Ghazali yang paling selamat dalam bertasawuf. Sejalan antara syariat, hakikat, ma'rifat. 11 tahun ditinggalkannya dunia ini, berkhalwat sampai akhirnya, apa ma'rifat itu, hai Al-Ghazali? Apa kata dia?
nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Saat dia keluar dari khalwat itu, kitab yang pertama ditulisnya Al-Munqidh minadh Dhalal. Setelah Al-Munqidh minadh Dhalal, barulah kitab Ihya. Puncak dari prestasi Al-Ghazali adalah Ihya Ulumuddin. Jadi orang kalau paham Ihya, menyerang Ihya, tak pernah baca Ihya, dan dia tak kenal Al-Ghazali, dan serangan itu pun dikopinya dari gurunya. Yang gurunya juga tak pernah baca Ihya. Khatamkan Ihya. Nanti kalau musim libur, pergi ke Jawa, cari ada pondok-pondok yang menghatamkan Ihya khusus. Terbantum tahu apa isi Ihya itu. Ringkasan Ihya diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Jadi satu jilid. Dulu kami baca di pondok. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Mengapa Syekh Albani bisa mendhaifkan hadis? Padahal beliau kan lahir di zaman sekarang. Dia meninggal tahun 1999. Coba tulis di Google. Nasiruddin Al-Albani. Kapan dia meninggal? 1999. Bin Baz 1998. Hah? Betul? 1999 meninggal. Kok bisa dia mengatakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif? Dia jaga perpustakaan. Namanya Perpustakaan Zohiriyah di Damaskus. Ingatannya kuat. Dia orang Eropa. Albani itu Albania. Karena Albania ini dikuasai oleh komunis, bapaknya pindah ke Damaskus. Dia menjaga perpustakaan. Dibacanya semua kitab. Baca. Syarat hadis sahih itu 5. Yang pertama, ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Tadi tengoknya sanad. Dari mana hadis ini? Bukhari. Bukhari dapat dari mana? Abdullah bin Maslamah. Maslamah dapat dari mana? Nah, dari Malik. Dari sini. Cek. Dari mana bisa tahu ini ketemu dengan ini? Baca kitab Tarajim. Baca biografi. Kapan lahirnya? Kapan meninggalnya? Oh, ketemu. Oh, tak ketemu. Sahih. Dhaif. Itulah terjadi di perpustakaan. Ternyata beberapa hadis dibilangnya di sini sahih, dibilangnya di sini dhaif. Maka datanglah Syekh Hasan As-Saqaf dari Yordan menulis kitab Tanaqudat Al-Albani Al-Wadihah. Coba tulis. Pakai tulis Arab. Tanaqudat Al-Albani Al-Wadihah. Kontradiktif Albani. 3 jilid. Tanaqudat dapat. Al-Albani Al-Wadihah. Datang Syekh Mahmud Said Mamduh. Dr. Mahmud Said Mamduh. 7 jilid. Judulnya At-Ta'rif bi Awhami man qassama sunan ila sahih wa dhaif. Hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata sahih. Qala Al-Albani dhaif. Qultu kataku bal sahih. Hadis ini sahih. Kenapa? Karena dia melihat satu jalur. Dari sini. Tengoknya, dhaif kata dia. Padahal ada jalur lain yang dia tak tahu. Karena hadis itu ada namanya syawahid, ada mutaba'at. Karena dia tidak hafiz. Tak semua bisa dihafalnya. Terlepas dari segala kelemahan, dia sudah membaca, dia sudah berijtihad. Bahwa ijtihadnya salah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Yang bahaya itu nggak pernah baca, nggak pernah berijtihad, mau nyalahkan aja. Paham?
Apakah membunyikan jari jemari ketika hendak berdiri dari sujud itu membatalkan sholat? Dalam sholat. Mazhab Syafi'i, 3 gerak harakah ajnabiyah batal. Kalau pakai mazhab Syafi'i batal. Kalau mazhab yang lain tak batal. Kalau pakai hadis, dari tempat berwudu ke tempat sholat, tak boleh tasbik. Tasbik menjalinkan jari jemari. Karena bisa melalaikan hati. Jadi habis wudu itu tak ada tasbik, tak ada bunyi-bunyi. Tapi kalau masalah batal tak batalnya, khilaf. Kalau masalah boleh tak bolehnya, sepakat semua mengatakan tak boleh, karena akan membuat lalai hati. Beralih dari tasbih kepada tasbih. Seorang anak tidak ingin ikut ibunya yang menikah lagi karena ibunya menikah dengan pria yang tidak benar. Kemudian ibunya berkata, ridho Allah ada pada orang tua. Bagaimana anak tersebut, berkah atau tidak hidupnya? Anak yang belum akil baligh, hak asuhnya ada pada ibunya. Yang memutuskan hakim. Hak asuh anak ini ada pada ibunya, kata hakim. Sampai ditemukan perkara yang membuat hak asuh berpindah kepada bapaknya. Di antara yang paling fatal, pertama, minuman keras. Kalau ternyata si ibu tertangkap minuman keras, langsung hakim mengalihkan hak asuh ke bapaknya. Yang kedua, selingkuh. Kalau ibunya pacaran, itu langsung si anak berpindah ke bapak. Selama ibunya tidak melakukan hal yang melanggar, maka hak asuh ada pada ibu. Setelah anak akil baligh, hakim bertanya, kau mau sama siapa? Kata si anak, saya mau sama bapak. Maka hak asuh jatuh ke bapak. Nah sekarang, si ibu ini menikah dengan laki yang tidak benar. Lalu si anak pindah hak asuhnya ke bapaknya. Secara fikih, si anak sudah benar. Bahwa si ibu mengatakan, kamu, ibunya berkata, ridho Allah pada orang tua. Ridho Allah pada orang tua, itu masih koma, Mak. Ridho Allah ada pada orang tua yang benar. Bukan yang macam kau laki, kau hantu. Tapi tentu bahasa dia tak boleh begitu. Bahasanya tetap dijaga. Bagaimanapun dia tetaplah ibu. Karena dia melahirkan 9 bulan 10 hari, meregang nyawa itu tidak bisa dibalas dengan apa. Makanya bunyi ayatnya, wa in wajib dia sama bapaknya. Kenapa? Karena suami ibunya ini tak betul. Silap-silap digarapnya nanti. Tak 1-2 kejadian. Tak 1-2 kejadian. Itulah kaji kita semua ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Mudah-mudahan diberikan Allah kita istiqomah. Diberikan Allah SWT kebaikan dunia akhirat. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma
shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Tanamkan taufik dalam hati kami sehingga kami beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridai. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadikas shalihin, jadikan kami hamba-Mu yang saleh. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, perbuatan keji dan munkar. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.